Pasar Enjo, Pulau Gadung, Jakarta Timur ditutup selama 3 hari, mulai hari Jumat ini hingga hari Minggu. Penutupan pasar ini dilakukan karena ditemukan ada 13 orang pedagang yang positif COVID-19 setelah dilakukan tes swab di pasar ini. Dengan rincian adalah 10 pedagang kios yang di bawah kelola dari Perumda Pasar Jaya, kemudian 2 pedagang kaki lima, dan 1 orang pedagang dari Pasar Ampera seperti itu. Sehingga dari hasil tes swab yang dilakukan pada 16 Juni ini, Pasar Enjo akan ditutup sementara dan juga pada jam 8 tadi, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Pulau Gadung juga sudah melakukan penyemprotan cairan desinfektan dengan mengerahkan 17 personil dengan 1 mobil pemadam kebakaran untuk melakukan penyemprotan cairan desinfektan, baik di kios-kios dalam dari Pasar Enjo sendiri ataupun di bagian luar atau area parkir dari Pasar Enjo, dan juga kios-kios yang dimiliki oleh perseorangan di sekitar kawasan Pasar Enjo sendiri. Hal ini dilakukan untuk memutus dari mata rantai COVID-19 pasca ditemukannya beberapa orang atau beberapa pedagang yang positif COVID-19. Untuk wilayah dari Kecamatan Pulau Gadung sendiri, ada 2 pasar lain yang juga ditutup secara berurutan, yaitu pada Pasar Kampung Ambon atau yang biasa dikenal juga dengan Pasar Ampera, di mana ditemukan ada 11 pedagang positif COVID-19 dari 300 pedagang yang dites swab. Kemudian ada Pasar Rawamangun, di mana ditemukan ada 1 pedagang positif COVID-19 dari 141 orang atau pedagang yang dilakukan tes swab ini. Sehingga pasar-pasar ini kemudian ditutup oleh pihak pengelola seperti itu, sehingga masyarakat yang akan melakukan aktivitas jual beli sebenarnya diharapkan untuk mengurungkan niatnya dan juga dapat mencari alternatif atau pasar-pasar lain yang masih buka di tengah penutupan dari sejumlah pasar ini. Dan terkait masalah penutupan pasar ini, berikut adalah wawancara kami dengan Wakil Camat Pulau Gadung, yaitu Agus Purwanto, yang telah kami rekam sebelumnya. Ini terdapat yang positif lebih kurang 13 orang. Dan itu terdiri dari pedagang baik yang ada di dalam maupun di luar, juga pegawai di pasar ini. Nah, hari ini kita lakukan desinfektan, dan pasar ini untuk sementara kita tutup, oleh Pasar Jaya ditutup selama 3 hari, terhitung mulai hari ini sampai dengan hari Minggu. Dan nanti hari Minggu juga kita akan melakukan penyemprotan desinfektan kembali. Oke, selain penyemprotan desinfektan, kita mengetahui untuk Kecamatan Pulau Gadung, Pulau Gadung sendiri ada 3 pasar juga ya, ada 2 pasar lain yang selain Pasar Enjo yang juga terkait masalah COVID ditutup juga ya. COVID-19. Jadi saya sampaikan bahwa di Kecamatan Pulau Gadung kita sudah ditutup oleh Pasar Jaya karena ada positif COVID, adalah Pasar Kampung Ambon atau Pasar Ampera. Dan hari ini ada 2 pasar lagi, yaitu Pasar Enjo dan Pasar Rawamangun. Dan hari ini juga kita akan lakukan tes swab juga untuk kedua pasar itu. Ya, memang penutupan pasar ini kita lakukan dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID diakibatkan karena ada yang positif di dalam pasar. Oke, kan pasti ada beberapa pasar lain selain 3 pasar itu. Lantas langkah mitigasinya seperti apa untuk pencegahan dari COVID-19, dan untuk pasar yang sudah ditutup nantinya seperti apa langkah berikutnya? Ya, baik. Kami sampaikan sudah kepada pengelola Pasar Jaya bahwa setelah 3 hari pasar ditutup sementara dan sudah dilakukan desinfektan, kami minta untuk penerapan protokol kesehatan dengan ketat. Ya, penerapan protokol kesehatan dengan ketat dan tidak pandang bulu. Jadi pedagang, pembeli, siapapun yang akan datang ke pasar agar diperlakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Mulai dari depan, mulai dari pintu masuk, pembatasan pintu masuk, pengaturan parkir, pengecekan suhu tubuh, cuci tangan, penggunaan masker, jaga jarak, semua kita minta dari Pasar Jaya untuk melakukan dengan ketat. Nah, kalau kita lihat memang beberapa pintu masuk kan di pasar banyak. Nah, ini kita minta untuk dikurangi. Pintu masuk dengan pintu keluarnya dikurangi jumlahnya. Hal itu adalah untuk memudahkan monitoring. Kalau memang semua pintu dibuka kan kita mengawasi pembeli agak susah. Nah, itu udah kita minta kepada pengelola Pasar Jaya jangan sampai 3 hari kita tutup sementara ini pekerjaan sia-sia. Karena setelah 3 hari ini kembali lagi perilaku ataupun budaya ataupun prosedur yang di pasar ini agak melemah. Nah, itu yang kami harapkan jangan sampai, supaya nanti ke depannya pedagang, pembeli yang ada di pasar
tradisional atau saat ini pasar Enjo itu bisa merasa nyaman, aman untuk melakukan jual beli di dalam lokasi pasar. Oke Pak Agus, terkait masalah beberapa orang yang kemudian reaktif tes swabnya positif COVID-19, ini bagaimana trackingnya? Dirawat di mana dan perkembangannya sudah sejauh mana Pak? Ya, mengenai pedagang yang positif dari pihak Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung sudah melakukan tracking. Jadi para pedagangnya sudah tidak boleh jualan dan harus isolasi 14 hari. Isolasi 14 hari ini ada yang mandiri, ada juga yang dirujuk ke rumah sakit. Dan selama isolasi 14 hari ini mereka akan melakukan tes swab ulang, juga dilakukan tes swab oleh puskesmas kami. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kan tes swab itu hasil paling cepat itu 3 hari sampai 1 minggu. Kenapa tes swab dulu? Kenapa nggak rapid test dulu yang diutamakan? Tes swab. Baik, mengenai tes swab memang hasilnya agak lama. Program dari puskesmas kami memang sekarang ini tes swab karena itu tingkat akurasinya masih lebih tinggi, ya. Dan untuk menjaga jangan sampai penurunannya terlalu jauh, baik harapan kami, himbauan kami kepada pedagang maupun masyarakat yang berbelanja di pasar tradisional, kami mohon untuk menaati apa yang sudah disampaikan oleh Pemprov DKI, dalam hal ini Bapak Gubernur, untuk menerapkan protokol kesehatan. Ya, tidak susah dan tidak sulit. Asal punya keinginan, asal punya kemauan, yang namanya protokol kesehatan itu bisa kita lakukan. Mulai dari menggunakan masker, ya kan, mencuci tangan, jaga jarak, antri kalau memang membeli sesuatu di pedagang tertentu itu masih banyak pengunjungnya atau masih banyak pembelinya, budayakan antri menunggu. Itu himbauan kami. Supaya kita sama-sama sehat, kita sama-sama aman, dan bisa nyaman belanja di pasar tradisional. Oke, terakhir nih masalah belanja juga. Ada sanksi nggak sih buat misalnya untuk orang-orang kan ada yang masalah buka tutup kios, tapi sedangkan di luar dari Perumda Pasar Jaya kan masih ada yang buka beberapa juga berdekatan juga. Sifatnya sanksi denda, ya itu bisa kita terapkan. Jadi perlakuan ini sama, tidak tebang pilih hanya pedagang di dalam pasar saja. Siapapun warga Jakarta harus menaati protokol kesehatan kalau mau kita sama-sama sehat dan Jakarta ini menjadi kota yang tangguh dan sehat. Oke, terima kasih Pak Wakil. Selain itu juga terkait masalah penutupan sementara dari pasar-pasar ini sebenarnya diharapkan bagi masyarakat kemudian bersama-sama, khususnya dari himbauan dari Wakil Camat Pulau Gadung yaitu Agus Purwanto, bahwa masyarakat untuk saling menjaga dengan meningkatkan juga protokol kesehatan apalagi di tengah pandemi COVID-19 khususnya saat berbelanja di pasar tradisional seperti mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga mencuci tangan dan juga diharapkan dapat membawa hand sanitizer pribadi apabila melakukan kegiatan atau seusai melakukan transaksi jual beli. Kemudian juga Wakil Camat juga menghimbau sebenarnya kepada masyarakat agar membeli beberapa barang seperti itu yang diperlukan untuk beberapa hari ke depan dalam jumlah yang memadai seperti itu agar tidak perlu lagi bolak-balik atau mungkin kembali ke pasar berkali-kali untuk meminimalisir dari penyebaran COVID-19 khususnya di pasar. Karena untuk penyebaran COVID sendiri di pasar tradisional, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia mencatat dari data terakhirnya ada 709 pedagang yang terpapar COVID-19 di seluruh pasar tradisional yang ada di Indonesia, di mana 32 pedagang diantaranya meninggal dunia. Untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri, saudara menempati provinsi pertama atau urutan pertama dengan jumlah pedagang yang terpapar kasus COVID-19 tertinggi, yaitu ada 152 pedagang. Diikuti Jawa Timur dengan 127 pedagang dan Sumatera Barat dengan 120 pedagang yang positif COVID-19. Sehingga ini menjadi catatan bagi masyarakat dan juga pedagang kembali lagi untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan di tengah dari pandemi COVID-19 ini. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa untuk protokol kesehatan sendiri harus terus dilakukan baik untuk warga ataupun para pembeli yang ada di sini. Francisco Donasiano, Doni Yosua, Kompas TV, Jakarta.